Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan materi 9 sampai 15 mata kuliah pengembangan sistem informasi. Materi 9, pengertian software development. Dalam segi bahasa, software development merupakan pengembangan sebuah perangkat lunak. Selanjutnya, menurut istilah, merupakan proses pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. 2. Fungsi software development. Fungsi yang pertama adalah untuk membantu komunikasi antar tim developer dalam pengembangan aplikasi. Hal ini sangatlah penting karena untuk mengurangi terjadinya miskomunikasi antar tim. Yang ketiga, misalnya dari sisi UI atau UX designer menjalankan tugas untuk merancangan awal desain sebuah website, kemudian pada sisi front end developer dapat menjalankan tugasnya untuk membuat tampilan sebuah website dari hasil rancangan desain murni dari UI UX designer, dan dari sisi back end dapat mengurus bagian database dan server untuk dipakai oleh front end. Keempat, komunikasi antar tim di sini sangat dibutuhkan agar proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan terarah. Selanjutnya, pada fungsi kedua untuk memberikan tampilan yang jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahap pengembangan perangkat lunak. Tahap Software Development Life Cycle atau singkatan SDLC. Yang A, analisis. Pada tahap analisis ini berfungsi untuk merencanakan rancangan pembuatan software atau aplikasi, dimulai dari perancangan alokasi sumber daya, biaya, estimasi waktu pengerjaan, kebutuhan tim, dan lain-lain. Selanjutnya, desain. Pada tahap ini, pengembang akan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan algoritma dengan baik. Selanjutnya, implementation. Tahap ketiga adalah implementasi program. Setelah berhasil menentukan desain awal dari pengembang aplikasi, selanjutnya akan diserahkan pada tim developer. Di tim software developer sendiri akan dibagi menjadi dua tim besar, front end dan back end. Selanjutnya, testing. Testing di sini lebih pada pengujian program yang dibuat untuk mencari berbagai kesalahan seperti bug, error, ataupun permasalahan lain yang dapat muncul dari software tersebut. Selanjutnya, deployment. Proses deploy ini berarti software atau perangkat lunak telah berhasil dibuat dan siap untuk diserahkan pada klien, dan untuk selebihnya klien akan mencoba fungsionalitas dari aplikasi tersebut. Yang terakhir, maintenance. Pada tahap ini, pihak pengembang dapat melakukan update versi atau penambahan fitur untuk mengatasi permasalahan dari klien tersebut. Lalu selanjutnya, materi 10. Yang pertama, tahap terakhir dalam siklus pengembangan sistem melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem, termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Yang kedua, rencana implementasi adalah formulasi rinci dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan tergantung pada kompleks proyek. Yang pertama, tim implementasi yang terdiri profesional sistem yang merancang sistem, para manajer dan beberapa staf, lalu perwakilan vendor pemakai primer, pengkode, yang terakhir teknisi. Lalu selanjutnya, bagian pokok implementasi diperlukan persiapan tempat, lalu pelatihan personil, persiapan dan pembuat dokumentasi, lalu konversi file dan sistem, yang terakhir peninjauan pasca implementasi. Yang ini persiapan tempat. Yang perlu dipersiapkan adalah ruang sesuai dengan platform teknologi yang akan digunakan, mikro, mini, atau mainframe. Selanjutnya, listrik, telepon, koneksi lainnya, ventilasi, AC, keset anti debu, karpet, rak, penyangga barang, meja, penyimpanan disk, pita lemari, kabinet, tempat personil, lokasi printer, dudukan printer, dan furnitur yang dirancang secara ergonomis. Yang terakhir, pengujian ground-in, simulasi operasi pada vendor. Lalu pelatihan personil. Yang perlu diberi pelatihan personil
teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem untuk mengerjakan tugas dan membuat keputusan. Manajer umum atau pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Lalu yang menyiapkan dokumentasi adalah materi tertulis atau video atau audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem, termasuk pokok bahasan yang harus dikuasai oleh pemakai. Tujuan dokumentasi adalah pelatihan, penginstruksian, pengkomunikasian, penetapan standar kinerja, memelihara sistem, referensi historis. Mengkonversi sistem baru. Proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru, kompleksitas dalam pengkonversian tergantung pada beberapa faktor. Jenis PL, database, perangkat HNW, kendali jaringan prosedur. Lalu selanjutnya materi 11, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan sistem, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem berjalan. Lalu yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Lingkungan tempat sistem beroperasi adalah dinamik. Dengan demikian, sistem harus terus merespon perubahan persyaratan pemakai. Yang ketiga, pemeliharaan penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. Ketika membuat perubahan substansial modul apapun, petugas pemeliharaan juga menggunakan kesempatan untuk mengupgrade kode, mengganti cabang-cabang yang kadaluarsa, memperbaiki kecerobohan, dan mengembangkan dokumentasi. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Karena personil pemeliharaan sistem bekerja dalam sistem ini, mereka seringkali menemukan cacat, bukan kesalahan yang sebenarnya, yang menandakan permasalahan potensial. Sementara tidak memerlukan tindakan segera. Cacat ini bila tidak dikoreksi di tingkat awal jelas sekali akan mempengaruhi baik fungsi sistem maupun kemampuan untuk memeliharanya dalam waktu dekat. Lalu siklus hidup pemeliharaan sistem atau singkatan SMLC. Tahapan SMLC memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan, pengkonversian dan meluncurkan operasi, mengupdate dokumen, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Maintainability. Yang pertama, prosedur untuk peningkatan maintainability menerapkan SDLC dan SWDLC. Menspesifikasi definisi data standar. Menggunakan bahasa pemrograman standar, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, mempersiapkan dokumentasi yang jelas, terbaru, dan komprehensif. Lalu menginstal perangkat lunak dokumentasi dan soal-soal tes di dalam Central Repository System Case atau CMS, Change Management System. Lalu selanjutnya materi 12, perancangan sistem. Perancangan sistem dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, perancangan sistem secara umum, perancangan konseptual, perancangan logika, perancangan secara makro. Yang kedua, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Pengertian perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Mendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. Lalu persiapan untuk rancangan bangunan implementasi.
lalu menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dan dapat berupa penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Lalu yang terakhir termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Tujuan perancangan sistem dan desain sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat, lebih condong pada desain sistem yang terinci. Personil yang terlibat, analisis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil seperti spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. 3 kategori desain sistem: global based system atau sistem berbasis global. Untuk mendesain sistem yang berbasis global membutuhkan pemeriksaan secara seksama dan lengkap atau pergantian dari seluruh komponen desain umum. Yang kedua, group based system atau sistem berbasis kelompok. Sistem ini melayani cabang-cabang atau grup user khusus dalam organisasi. Kelompok ini memiliki kebutuhan khusus untuk menyelesaikan pekerjaan dan membuat keputusan yang tepat. Perancang sistem yang bekerja pada grup ini perlu memiliki pengetahuan tentang bekerja pada sistem group based. Perancang tidak perlu memusatkan perhatian ke perancang desain sistem tertentu seperti database, platform, teknologi, tetapi pada output, input, proses kontrol, dan untuk platform teknologi khusus untuk grup lokal atau LAN. Yang ketiga, local based system atau disebut juga sistem berbasis lokal. Sistem ini khusus didesain untuk beberapa orang, sering satu atau dua untuk aplikasi khusus tambahan. User memiliki PC dan ia direncanakan untuk memiliki sistemnya. Profesional sistem umumnya dipakai untuk bekerja, sama dengan user menganalisis, mendesain, mengevaluasi sistem yang berbeda, memilih satu dan mengimplementasikan dengan menggunakan jaringan dan pendukungnya. Lalu materi ke-13, perancangan sistem terinci. Perancangan output. Yang pertama adalah perancangan output. Tujuan perancangan output adalah mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Perancangan output harus menyediakan suatu produk terhadap klien yang akan menggunakan laporan. Perancangan harus bertanya kepada klien format output apa yang sangat membantu dan sangat mungkin untuk digunakan. Lalu perancangan input. Input mengawali dimulainya proses informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input. Yang pertama, insert into, delete from, update database. Yang kedua, menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Yang ketiga, memasukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data lain. Yang keempat, memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. Yang terakhir, mengadakan dialog dengan sistem. Beberapa media dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan input data. Yang pertama, paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Formulir kertas merupakan pembawa data fisik. Kejadian berlangsung, transaksi menjadi, dan aksi diambil. Electronic form. Formulir elektronik yang cerdas menunjukkan bagaimana user mengisi formulir, menyediakan instruksi-instruksi dan pesan-pesan secara online, melakukan perhitungan, dan mengirimkan data untuk pemrosesan tambahan. Direct entry device sering disebut sebagai automasi data sumber, merupakan suatu cara menginput data yang tidak perlu keying atau diisikan melalui formulir elektronik, memungkinkan komputer memproses data dengan benar tanpa melalui kertas, jadi menambah efisiensi input dan mengurangi kemungkinan kesalahan pada suatu proses keying.
Lalu kode. Kode digunakan untuk mengklasifikasi data, memasukkan data ke komputer, dan mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat terdiri dari kumpulan angka, huruf, karakter khusus, simbol, atau disebut barcode, dan warna dan suara. Lalu selanjutnya menu banyak digunakan dalam dialog karena merupakan user interface yang mudah dipahami dan mudah digunakan. Menu berisi dengan beberapa alternatif atau option yang disajikan ke user. Pemilihan dengan cara menekan tombol atau angka atau huruf. Lalu yang terakhir, natural language. Bahasa natural memungkinkan sistem komputer mengerti bahasa manusia. Komputer dapat menerima bahasa manusia melalui suara, keyboard, dan melaksanakan tugasnya. Dengan cara ini, sistem harus mengerti user, tetapi user tidak perlu memahami sistem. Banyak aplikasi untuk interface dengan database menggunakan query atau bahasa perintah. Beberapa DBMS telah membangun pengetahuan linguistik yang memungkinkan komputer mengerti input user. Lalu selanjutnya materi 14, perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Yang pertama, pengertian SDLC. System Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan istilah SDLC adalah metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. SDLC terdiri dari beberapa fase yang dimulai dari fase perencanaan, analisis, perencanaan, implementasi hingga pemeliharaan sistem. Konsep SDLC ini mendasari berbagai jenis model pengembangan perangkat lunak untuk membentuk suatu kerangka kerja atau perencanaan dan pengendalian pembuat sistem informasi. Model-model SDLC yang sering digunakan antara lain waterfall dan prototyping. Model waterfall adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan atau sering disebut juga dengan model konvensional atau classic life cycle. Model ini menggunakan pendekatan sistematis dan urut dimulai dari level kebutuhan sistem lalu menuju ke tahapan analisis, desain, coding, testing, verification, dan maintenance. Model pengembangan ini bersifat linear dari tahap awal pengembangan sistem, yaitu tahap perencanaan, sampai tahap akhir pengembangan sistem, yaitu tahap pemeliharaan. Tahapan berikutnya tidak akan dilaksanakan sebelum tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan, dan tidak bisa kembali atau mengulang ke tahap sebelumnya. Lalu yang ketiga, model prototyping. Model prototyping merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tertentu mengenai kebutuhan informasi pengguna secara cepat. Berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak tersebut yang akan nampak bagi pelanggan atau pemakai. Prototype tersebut akan dievaluasi oleh pelanggan atau pemakai dan dipakai untuk menyaring kebutuhan pengembang perangkat lunak. Pendekatan model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan pembangunan prototipe, pengkodean, implementasi, hingga pemeliharaan. Model waterfall dan prototyping memiliki pendekatan yang hampir sama sehingga dalam proses pengembangan sistem perlu diketahui kasus atau sistem yang memiliki karakteristik seperti apa yang harus menggunakan masing-masing model tersebut. Perbandingan tahapan pengembangan. Lalu perbandingan tahapan pengembangan lunak. Yang pertama, tahapan perencanaan sistem atau sistem planning. Waterfall berawal dari kebutuhan. Prototyping berawal dari kebutuhan. Tahap analisis sistem. Waterfall, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, perubahan data ataupun fungsional akan perubahan keseluruhan proses pada tahapan berikutnya. Prototyping, kebutuhan data dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing. Yang kedua, perubahan dapat dilakukan selama sistem atau perangkat lunak masih dalam bentuk prototype. Yang tiga, tahapan perencanaan sistem. Waterfall, testing dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai. Yang kedua,
tidak dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun karena sistem bisa dilihat jika semua tahapan telah dilakukan. Terus prototyping, model prototyping, testing dapat dilakukan ketika prototipe telah dibangun sehingga hasil testing dapat merubah rancangan sistem. Yang kedua, memberikan prototipe sebagai gambaran sistem yang akan dibangun, sehingga user dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gambaran sistem. Yang ketiga, user berperan aktif dalam pengembangan sistem. Sistem yang dibangun akan sesuai dengan keinginan user. Yang keempat, tahapan implementasi sistem. Model waterfall menerapkan proses rancangan yang baik. Evaluasi dilakukan ketika sistem telah dibangun, mengedepankan kebutuhan fungsional sistem. Model prototyping tidak menerapkan proses perancangan yang baik. Evaluasi dilakukan ketika prototipe telah dibangun. Yang terakhir, mengedepankan aspek kenyamanan user. Yang kelima, tahapan pemeliharaan sistem. Model waterfall dilakukan sesuai kesepakatan. Model prototyping dilakukan sesuai kesepakatan juga. Selanjutnya materi 15, membandingkan model-model pengembangan database. Model yang pertama, metode perbandingan model. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC, System Development Lifecycle, atau siklus hidup pengembangan sistem, yaitu pendekatan melalui beberapa tahap untuk menganalisis dan merancang sistem yang dimana sistem tersebut telah dikembangkan dengan sangat baik melalui penggunaan siklus kegiatan, penganalisis, dan pemakaian secara spesifik. Yang kedua, software Capability Maturity Model. Kerangka kerja CMM diharapkan untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan proses pengembangan sistem mereka. CMM disusun dalam 5 tingkatan kematangan, yaitu level 1, initial. Ini sering disebut anarki atau kacau. Pada level ini proyek pengembangan sistem mengikuti proses yang tidak konsisten. Masing-masing tim pengembangan menggunakan metode dan tool sendiri. Level 2, repeatable. Pada level ini proses praktek pengelolaan proyek dibuat untuk mengikuti biaya proyek, jadwal, dan fungsionalitas. Fokus proyek adalah pada manajemen proyek. Praktek pengelolaan proyek yang efektif menjadi fondasi untuk standarisasi proses pada level berikutnya. Level 3, definite. Pada level ini, suatu proses pengembangan sistem standar, sering disebut metodologi, diterapkan seluruh proyek menggunakan versi yang ditetapkan untuk mengembangkan dan memelihara perangkat lunak dan sistem informasi. Oleh karena itu, proses pada level ini adalah stabil, dapat diprediksi, dan dapat diulang. Level 4, manage. Pada level ini, sasaran yang terukur untuk kualitas dan produktivitas dibangun. Bahkan ketika suatu proyek menemukan suatu problem atau isu yang tidak terduga, proses dapat disesuaikan dengan berdasarkan pada dampak yang dapat diprediksi atau diukur. Level 5, optimizing. Pada level ini, proses pengembangan sistem yang sudah distandarisasi, dimonitori, dan ditingkatkan secara berkelanjutan didasarkan pada ukuran dan analisis data yang dibangun pada level 4. Ini mencakup perubahan teknologi dan best practices yang digunakan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem standar, sebagaimana penyesuaian proses itu sendiri. Ketiga, System Development Lifecycle. Model waterfall. Metode ini bisa juga disebut dengan classic life cycle. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem, kemajuan melalui analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Lalu ada juga RAD. Model RAD merupakan model inkremental dari proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada sedikit siklus.
Pengembangan model ini memecah suatu proyek menjadi bagian-bagian kecil yang mana tiap bagiannya dibangun dengan model yang mirip dengan waterfall. Tujuan utama model ini adalah menyelesaikan suatu proyek per bagian, sehingga proses perencanaannya pun berbagi bagian, walaupun pada awalnya melakukan perencanaan secara global. Lalu yang terakhir spiral. Model ini mengambil fitur penting dari model waterfall prototyping dengan menambah elemen baru, yaitu analisa risiko, risk analysis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.